Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika pada tahun 97 menemani teman saya Raden mengunjungi rumah kakek dan neneknya yang berada di suatu desa di daerah Magelang. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Pada tahun 97, saya lupa ya untuk waktu persisnya ya, tapi kalau saya tidak salah itu sudah masuk 3 bulan terakhir ya, atau ketika masa-masa pasca krisis moneter itu ya, kurang lebih itu. Suatu hari si Raden ini meminta kepada saya untuk menemaninya berkunjung ke rumah kakek dan neneknya yang berada di daerah Magelang. Oh ya, untuk Sobat Horor Klasik ya, yang mungkin belum rutin mendengarkan cerita saya atau mungkin belum mengenal sosok Raden ya, ini bisa mencari tahu ya tentang sosok Raden di cerita Alas Karet, kemudian Ketukan di Jendela, dan yang terakhir Gadis Misterius ya di situ. Bagi yang mungkin belum mengenal siapa sosok Raden. Nah, kebetulan waktu itu Raden ini meminta untuk berangkat selepas Isya ya. Jadi akhirnya ya kami memang berangkat malam hari ya. Malam hari, start waktu itu kalau tidak salah sudah jam 8 malam ya dari kota Semarang. Dan alhamdulillah memang perjalanan ini lancar, kami tidak menemui kendala apapun. Dan karena memang situasi jalan di tahun itu yang memang bisa dikatakan masih lengang ya, belum sampai jam 10 malam ini kami berdua sudah sampai di rumah kakek dan neneknya Raden. Sedikit gambaran tentang rumah dari kakek dan nenek si Raden ini. Rumah itu terletak di sebuah desa ya. Namun bisa dikatakan sebetulnya desa atau kampung tersebut ini sudah banyak mendapat sentuhan modern ya, karena memang berlokasi tidak jauh dari jalan raya. Namun yang bisa saya katakan cukup unik adalah di dalam kampung tersebut, meskipun terletak tidak jauh dari jalan raya, namun masih terdapat areal persawahan dan sungai yang bisa dikatakan masih cukup luas dan masih alami. Jadi memang bisa dikatakan menurut istilah saya ya, itu satu pemandangan yang cukup kontras, karena mayoritas bangunan di sana itu ya sebetulnya sudah bangunan modern ya, tapi memang untuk rumah kakek dan neneknya Raden ini memang bisa dikatakan masih merupakan rumah kuno ya, yang mayoritas memang masih menggunakan kayu ya, mayoritas, meskipun sudah ada bangunan tambahan yang menggunakan tembok. Nah, setelah kami sampai di sana ya,
kami ya memang harus masuk ke dalam rumah sendiri ya, karena memang kakek dan nenek Raden ini memang pada saat itu sudah berusia lanjut ya, usianya sudah hampir 80 tahun, dan saat ini memang kedua-duanya sudah meninggal dunia. Semoga Allah melapangkan kubur mereka berdua, amin. Ya akhirnya Raden ini memang membuka pintu sendiri dan kemudian masuk, dan memang menurut Raden ya, pintu rumah kakek dan neneknya ini memang sangat jarang dikunci, karena biasanya di tengah malam itu ada salah satu paman Raden ya, yang biasa dia panggil dengan nama Om Warso ini, sering istilahnya inguk-inguk ya kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa sih, sesekali tempo menjenguk atau melihat keadaan dari kakek dan nenek si Raden ini, sehingga memang rumah itu ya pintunya yang utama ya, pintu utama memang sangat jarang dikunci. Nah, akhirnya ketika kami sudah masuk dan kemudian Raden ini memberitahu kedatangan kami kepada kakeknya yang saat itu sudah berada di dalam kamar, ya seperti yang sudah-sudah ya, karena memang ini bukan pertama kalinya saya bertandang ke rumah kakek dan nenek Raden. Kami segera menempati kamar yang sudah biasa kami gunakan. Kamar tersebut terletak di bagian depan ya, jadi dari jendela kamar tersebut saya bisa melihat keadaan jalan di depan rumah, dan bila saya menolehkan kepala ke kiri itu saya bisa melihat areal persawahan, dan di mana pada batas akhir persawahan itu ada areal pemakaman. Gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Dan memang meskipun di deretan rumah dari kakek dan nenek Raden ini penerangannya cukup baik, namun bila melihat ke seberang jalan ini kondisinya memang betul-betul gelap ya, dan hanya di beberapa titik saja bila ada pancaran lampu dari rumah yang ada di seberangnya yang mungkin pancarannya cukup kuat atau arahnya cukup lebar, barulah areal persawahan itu sedikit tersorot lampu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah kami membersihkan diri ya, kami berdua ini sedang rebahan di dalam kamar sambil mendengarkan radio ya. Waktu itu masih zaman radio ya, kami belum memiliki handphone, jadi ya memang hiburan kami ya ketika itu hanya mendengarkan radio saja. Nah, kurang lebih mungkin sudah jam hampir tengah malam ya, setengah 12-an ya. Saya lihat Raden ini ternyata sudah tidur, dan waktu itu memang saya belum merasa ngantuk ya. Dan akhirnya daripada saya bingung sendirian, saya beranjak ke dapur untuk membuat kopi, dan kemudian saya keluar dari rumah untuk duduk di teras merokok sambil menikmati kopi, seperti itu. Dan tentunya saya sendirian ya di depan ya, dan memang meskipun itu merupakan satu perkampungan ya, namun malam itu memang betul-betul sepi ya. Saya tidak melihat satu orang pun, dan ketika saya mencoba melihat ke sisi kanan maupun kiri ini memang tidak ada satupun orang yang berada di luar. Ya akhirnya ya saya tetap melaksanakan niat saya duduk di teras sambil minum kopi dan merokok. Dan secara mendadak itu dari arah persawahan
saya dikejutkan oleh satu bayangan ya, satu bayangan yang bergerak cukup cepat. Nah, posisi ketika itu saya ini sedang duduk menatap lurus ke areal persawahan yang ada di depan saya, dan saya melihat sosok bayangan yang bergerak cepat itu terlihat di sudut mata kiri saya. Artinya bayangan tersebut ada di sebelah kiri dari posisi saya duduk. Nah, spontan saya menolehkan kepala ke arah kiri, dan saya sangat terkejut ketika saya melihat satu sosok yang terlihat seperti sosok hewan ya, berkaki 4, dan segera saja saya ini menyimpulkan bahwa hewan itu merupakan anjing yang berukuran cukup besar ya, berwarna hitam pekat. Entah memang itu berwarna hitam pekat atau karena posisinya anjing itu yang berada di kegelapan ya. Namun saya bisa melihat dengan jelas pantulan kedua bola matanya yang terpapar oleh cahaya lampu dari rumah yang berada di depannya. Nah, ketika itu saya spontan melihat ke arah anjing itu terus ya, karena jujur saya memang memiliki sedikit trauma ya dengan anjing yang istilahnya memang tidak bersahabat atau tidak friendly ya. Meskipun saya sebetulnya menyukai anjing, hanya saja saya memang sempat memiliki kejadian buruk dengan seekor anjing, sehingga ketika itu saya meningkatkan kewaspadaan saya, karena saya khawatir bila anjing tersebut mungkin merupakan anjing dari salah satu tetangga kakek atau nenek Raden. Meskipun setelah saya ingat-ingat dengan baik ya, tidak ada satupun anjing di kampung itu. Karena sekali lagi ya, itu memang bukan merupakan kunjungan saya yang pertama kali ya ke kampung tersebut. Nah, akhirnya tangan saya ini ya, tanpa melepaskan pandangan dari anjing tersebut, berusaha mencari apapun lah itu, entah itu tongkat, entah itu apa yang kira-kira ada di sebelah kiri kursi saya duduk ya. Nah, karena memang saya tidak bisa menemukan apa-apa, akhirnya saat itu yang terfikir di benak saya adalah satu-satunya benda yang mungkin bisa dijadikan alat untuk bertahan atau menyerang balik anjing tersebut bila nantinya memang anjing itu menyerang, ya hanya asbak yang ada di depan saya. Kebetulan memang asbak itu cukup besar ya dan berat. Nah, akhirnya saya betul-betul ya tidak melepaskan pandangan sedikit pun dari anjing hitam tersebut. Dan entah ya sudah berapa lama saya melihat anjing yang tidak merubah posisinya sedikit pun. Jadi anjing itu betul-betul diam, freeze seperti patung ya. Dia tidak bergerak, tidak merubah posisi sedikit pun. Dan saya yakin pada malam hari itu bahwa saya dan anjing itu dalam posisi saling memandang. Dan tiba-tiba saya ini terkejut karena bahu saya tiba-tiba ada yang menepuk. Nah, karena bahu sebelah kanan saya ada yang menepuk ya, otomatis saya akhirnya menengok ke arah sebelah kanan, dan ternyata itu adalah Om Warso ya, yang merupakan paman dari Raden. Dan beliau ini bertanya kepada saya, karena memang beliau sudah mengenal saya ya, menanyakan kapan saya datang dan di mana Raden, kok saya sendirian di depan teras. Saya jawab bahwa Raden sudah tidur, dan sambil sesekali saya mencoba melirik ke arah di mana anjing hitam itu tadi berada. Namun ternyata anjing tersebut sudah tidak berada di tempatnya.
Nah, akhirnya Om Warso ini mengatakan bahwa beliau ingin melihat keadaan kakek dan nenek Raden atau orang tuanya, dan kemudian saya mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah. Tidak lama ya setelah beliau mengecek keadaan kakek dan nenek Raden ini, beliau kembali keluar, dan di depan pintu ya, di depan pintu utama ini sambil memandang ke arah sawah ya, beliau ini sempat seperti celingak-celinguk ya istilahnya, kalau seperti menengok ya, melihat-lihat ke arah persawahan. Dan kemudian beliau ini berkata kepada saya, lebih baik kami duduk dan ngobrol di dalam saja. Akhirnya saya menuruti permintaan beliau untuk masuk ke dalam ruang tamu, dan beliau ini bergegas memasukkan sepeda motornya. Nah, disitulah saya baru tersadar bagaimana mungkin ketika Om Warso ini datang dengan mengendarai sepeda motor, saya tidak menyadari sama sekali, bahkan saya tidak mendengar suara mesin ataupun merasakan sorot lampu dari motor Om Warso. Itu merupakan satu tanda tanya ya, dan akhirnya waktu itu hanya saya simpan ya di dalam hati. Dan ketika akhirnya saya membuatkan kopi untuk Om Warso dan kami sudah dalam posisi duduk bersama di ruang tamu, dari mulai obrolan ringan, akhirnya saya ini mulai untuk masuk ke dalam pembicaraan yang saya pikir akan menjawab rasa penasaran saya. Nah, awalnya saya menceritakan ya bahwa saya tadi sempat melihat sosok anjing hitam di areal persawahan yang tepat sudah berbatasan dengan area pemakaman. Dan ketika itu saya juga mengatakan kepada Om Warso bahwa saya terkejut ketika tiba-tiba bahu saya ditepuk ya oleh beliau. Namun saya tidak menyadari dan tidak mendengar sama sekali suara sepeda motor beliau. Dan waktu itu Om Warso ini tersenyum kecil ya melihat ke arah saya, sambil beliau ini mengatakan bahwa saya tadi sempat terkena sirep dari si anjing hitam. Nah, tentunya saya terkejut ya, apa maksudnya sirep dari anjing hitam, dan memangnya anjing hitam itu apa? Kan saya jadi bertanya-tanya, dan otomatis saya memang sedikit memberondong Om Warso dengan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa sebetulnya anjing hitam itu, dan itu milik siapa, dan apa yang dia mau, dan kenapa kok bisa dia memiliki kemampuan untuk menyirap seperti itu. Nah, akhirnya Om Warso ini menjelaskan ya dengan panjang lebar bahwa anjing hitam tersebut sudah beberapa kali berkeliaran di sekitar kampung. Dan warga kampung sendiri meyakini bahwa anjing hitam tersebut sebetulnya merupakan sosok manusia yang istilahnya ngilmu ya, atau memiliki ilmu tertentu untuk berubah wujud menjadi anjing. Namun sayangnya ilmu atau kemampuan tersebut digunakan oleh orang untuk melakukan tindakan pencurian. Jadi memang menurut Om Warso ya, karena di tahun 97 kita sama-sama tahu ya, perekonomian Indonesia pada saat itu bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak baik, sehingga memang membuat beberapa orang kehilangan pekerjaan, dan akhirnya mungkin ada beberapa atau satu orang yang berbuat nekat seperti itu, kurang lebih begitu. Nah,
Saya masih penasaran ya, dan saya ini masih mengejar Om Warso dengan pertanyaan-pertanyaan lain, dan apakah memang kehadiran anjing hitam tersebut pasti nantinya akan ada orang yang kehilangan. Nah, akhirnya Om Warso ini meneruskan ceritanya bahwa sebetulnya sejak ada saksi mata yang melihat sosok anjing hitam tersebut, saksi mata ini bercerita kepada warga kampung bahwa meskipun kepala dari anjing itu memang betul-betul kepala anjing, namun rupanya dari leher sampai ke bawah sosok tersebut menggunakan badan manusia. Namun memang dari mulai kepala sampai dengan bawah atau ujung kaki ini semuanya berwarna hitam. Nah, saya tentunya tidak bisa menerima begitu saja ya, dan kembali saya mengejar Om Warso bagaimana mungkin atau bagaimana si saksi ini bisa begitu meyakini bahwa badan yang menempel pada kepala anjing itu merupakan badan manusia. Nah, rupanya saksi yang melihat anjing hitam tersebut pada suatu malam ya, ketika dia berada di dalam rumah, dia mendengar ada sosok yang berjalan di depan rumahnya. Nah, ketika itu kebetulan memang posisi kamar itu kurang lebih di depan juga ya, sama dengan posisi kamar saya dan Raden ya, yang saya tempati di situ, bahwa ketika jendela dibuka ini bisa langsung melihat jalan yang berada di depan rumahnya. Dan kebetulan memang orang tersebut memiliki kebiasaan mematikan lampu kamarnya ketika malam hari. Nah, ketika si saksi ini mendengar suara langkah ya di depan rumahnya, iseng-iseng dia ini mengintip dari jendela kamar, dan dia sangat terkejut ya ketika dengan jelas ya dia melihat bahwa ada satu sosok yang posisinya memang seperti anjing. Namun ketika dia menajamkan penglihatannya, ternyata memang hanya kepalanya saja yang kepala anjing. Namun posisi tangan dan kakinya ini dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu merupakan tangan, badan, dan kaki manusia. Jadi mohon maaf ya, mungkin kalau sobat horor klasik yang memiliki anak kecil atau mungkin pernah bermain-main kuda-kudaan ya, nah kurang lebih posisinya itu, seperti orang dewasa yang sedang berperan menjadi kuda. Jadi posisi tangan dan lutut ya yang menempel ke tanah ini adalah telapak tangan dan kedua lututnya, kurang lebih seperti itu. Dan jelas ya, semua orang juga saya yakin tahu tidak ada anjing yang memiliki postur tubuh seperti itu. Dan ketika si saksi mata ini berusaha untuk tenang ya sambil terus melihat sosok tersebut, tiba-tiba sosok tersebut berdiri dengan kedua kakinya dan berjalan seperti biasa, seperti manusia biasa. Dan disitulah si saksi akhirnya tahu ya bahwa memang sekujur tubuh dari sosok tersebut hitam legam. Dan mohon maaf ya, saksi ini bisa meyakini bahwa sosok tersebut merupakan sosok berjenis kelamin laki-laki, karena kalau diibaratkan sosok tersebut merupakan, atau kurang lebih gambarannya adalah sosok laki-laki yang telanjang bulat dengan warna kulit yang hitam legam namun berkepala anjing. Nah, saat itulah ya mulai dari cerita saksi tersebut, desas-desus tentang anjing hitam ini menyebar seantero kampung, dan ditambah dengan adanya kasus-kasus pencurian yang selalu ditandai dengan banyaknya orang tertidur tanpa
mendengar suara apapun, atau istilahnya kalau di bahasa Jawa ini seperti kesirep ya, jadi seperti terbius, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka meyakini ya bahwa sosok pencuri ini memiliki ilmu yang bisa merubah dirinya terlihat menjadi anjing hitam, kurang lebih seperti itu. Nah, waktu itu saya juga sempat bertanya kepada Om Warso, kalau memang kondisinya begitu, kenapa kakek dan nenek ini kok masih dibiarkan hanya berdua di rumah ini? Nah, rupanya Om Warso ini lagi-lagi ya sambil tersenyum kecil, beliau mengatakan bahwa rumah dari kakek dan nenek Raden ini istilahnya memang sudah diberi pagar. Jadi sosok anjing hitam atau siapapun yang memiliki niat buruk diyakini tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah kakek dan nenek Raden. Ya wallahu alam ya, namun penjelasan seperti itulah yang saya dapatkan dari Om Warso ya. Jadi ya akhirnya saya menerima saja. Ya wallahu alam ya, namun ini merupakan salah satu pengalaman nyata yang saya alami ketika tahun 97 ini saya menemani Raden ke daerah Magelang, dan tepatnya ini terjadi di rumah kakek dan nenek Raden. Dan Raden sendiri ternyata ketika di pagi harinya ya saya bercerita ini, Raden malah tidak atau belum ya mendengar sama sekali tentang kejadian yang terjadi di kampung kakeknya ini ternyata. Nah akhirnya ya hal itu menjadi satu pengetahuan baru ya bagi kami. Dan alhamdulillah ya ketika akhirnya kami pulang dan beberapa bulan kemudian ini saya kembali ke Magelang dan bertemu oleh Om Warso lagi. Menurut Om Warso ya, gangguan dari anjing hitam itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Mungkin itu sudah masuk tahun-tahun 98 awal ya, saya juga sudah cukup lupa. Tapi pada akhirnya memang gangguan anjing hitam dan kasus-kasus pencurian itu sudah tidak ada lagi di kampung dari kakek dan nenek si Raden. Nah itu tadi sobat horor klasik, salah satu pengalaman saya ya dalam bertemu dengan sosok yang mungkin biasa orang menyebutnya sebagai siluman ya, atau mungkin ya kalau pendapat saya pribadi itu merupakan ya sebetulnya memang itu manusia ya kalau memang betul cerita dari Om Warso seperti itu ya. Namun kalau melihat dari runtutan ceritanya dan kejadian-kejadian yang menyertai kemunculan anjing hitam tersebut, saya meyakini karena memang dulu sekali ya itu secara samar-samar ya saya memang pernah mendengar cerita bahwa banyak sekali pelaku pencurian yang memiliki atau menggunakan satu ilmu tertentu ya yang bisa melihat bisa membuat mereka ini berubah bentuk secara tiba-tiba atau menghilang secara misterius. Dan salah satunya memang sudah pernah saya ceritakan di seri Mediper ya, dimana di situ pencurinya berwujud pocong ya, seperti itu ya. Sekali lagi wallahu alam, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.